Pada tahun 1422, dalam kisah menarik Carita Purwaka Caruban Nagari, Prabu Siliwangi terlibat dalam pernikahan yang penuh syarat dengan Nyai Subang Larang, Putri Ki Gedeng Tapa, seorang penguasa tanah dan Syah Bandar Muara Jati di Kerajaan Sunda Galuh. Sebelum mengikat janji pernikahan, Prabu Siliwangi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh guru sang calon istri, Syekh Hasanuddin dari Pondok Kuro Pura Dalem Karawang. Syarat utama adalah Subang Larang harus menjadi permaisuri saat Prabu Siliwangi naik tahta, dan dia diizinkan tetap menjalankan agama Islam. Prabu Siliwangi penuh komitmen memenuhi janji tersebut setelah dinobatkan sebagai raja. Dari pernikahan mereka lahir 3 anak, Raden Wala Sungsang, Nyai Rara Santang, dan Raden Sangara. Kian Santang, meskipun tumbuh dalam kemewahan istana dengan 2 agama yang berbeda, ibunya seorang Muslim taat dan ayahnya seorang Hindu penganut setia. Agama ketiga anak Prabu Siliwangi tidak dijelaskan secara rinci dalam Carita Purwaka Caruban Nagari. Namun, setelah kematian ibunya, Raden Wala Sungsang, yang ditunjuk sebagai putra mahkota, membuat keputusan besar untuk meninggalkan istana dan menjalani perjalanan spiritual dalam memahami agama Islam. Kepergiannya menciptakan kegemparan di seluruh negeri, dan adiknya, Nyai Rara Santang, yang dekat dengannya, juga memutuskan untuk meninggalkan kemewahan istana demi mencari saudaranya. Rara Santang memulai pencarian di sekitar Gunung Tangkuban Perahu dan bertemu dengan Nyai Indang Saketi. Dia disarankan untuk mencari Ki Ajar Saketi di Argaliwung, dan setelah bertemu dengannya, Rara Santang diarahkan ke Gunung Marapi, di Ciamis. Disitulah dia bertemu kembali dengan Raden Wala Sungsang, sang kakak. Menurut Islamisasi di Jawa, pertemuan itu menjadi penting karena Wala Sungsang sebelumnya bertemu dengan Ki Gedeng Danuwarsih, seorang pendeta Buddha. Setelah menikah dengan putri Ki Gedeng Danuwarsih, Nyai Indah Gelis, mereka berdua bersama Rara Santang melanjutkan perjalanan ke Amparan Jati, Cirebon. Di Amparan Jati, mereka disambut oleh Ki Gedeng Tapa, kakek dari Rara Santang dan Wala Sungsang, yang merupakan penguasa di sana. Amparan Jati pada saat itu adalah wilayah persebaran Islam pertama di Tatar Sunda. Mereka diperkenalkan kepada Syekh Datuk Kafi, penyebar Islam pertama di Sunda, dan menjadi muridnya. Wala Sungsang diberi gelar Ki Somadullah, sementara Rara Santang mendapat gelar Syarifah Mudaim. Dengan tugas dari guru mereka, Ki Somadullah dan Syarifah Mudaim membangun perkampungan di kebun pesisir sambil menyebarkan ajaran Islam. Menurut Babat Cirebon, daerah kebun pesisir ini adalah pusat penyebaran Islam oleh Ki Somadullah, yang terletak di Lemah Wungkuk, sebelah timur Pasambangan, di dalam administrasi Cirebon. Dengan keberanian dan keputusan mereka, Raden Wala Sungsang dan Nyai Rara Santang mengukir kisah menarik tentang cinta, pencarian spiritual, dan pengabdian kepada agama Islam di tengah perjalanan hidup mereka yang penuh liku-liku. Gagak Lumayung, yang dikenal sebagai Kian Santang, merupakan figur legendaris yang diyakini lahir dan hidup di tanah Sunda. Menurut beberapa sumber, Kian Santang adalah anak dari raja terkenal kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi, dan permaisurinya Subang Larang. Sejak kecil, Raden Kian Santang telah dilatih dalam ilmu bela diri. Ketertarikannya pada seni bela diri membuatnya dikenal sebagai ksatria sakti Pajajaran saat remaja, berguru bersama Layung Kumendung, seorang hulu balang Pajajaran saat itu. Kian Santang menunjukkan kecakapan yang luar biasa. Setelah menyelesaikan pelatihan bela diri, Kian Santang beralih ke aktivitas baru. Ia bergabung dengan kelompok berburu di istana dan menunjukkan keahliannya dalam memanah, membidik rusa, kijang, dan berbagai jenis burung dengan sangat tepat. Prestasinya membuat Baginda Raja terkesan, dan Kian Santang diangkat menjadi Senapati Pajajaran. Peran Kian Santang sebagai Senapati tak hanya sebagai putra raja, tetapi juga sebagai pemimpin tentara. Dengan Layung Kumendung, mereka bersama-sama menjaga Pajajaran dari potensi serangan musuh. Kian Santang tumbuh menjadi remaja yang kuat, berani, dan penuh keingintahuan terhadap berbagai hal. Namun, kehidupan Kian Santang tidak berhenti di sana. Ia juga dikenal sebagai sosok ramah dan mencari tantangan. Keahliannya dalam ilmu bela diri membuatnya tak terkalahkan di Pulau Jawa. Bahkan, ia belum pernah melihat darahnya sendiri dan tidak pernah mendapatkan luka sedikit pun selama hidupnya. Meskipun demikian, Kian Santang merasa gelisah dan merenung tentang jati dirinya yang sejati. Ia memutuskan untuk mencari jawaban dengan bertanya pada ahli nujum dan peramal. Petualangannya membawanya menemui Ali di Tanah Mekah,
di mana ia mengalami pengalaman gaib yang tak terduga. Kisah terkenal dari perjalanan Kian Santang adalah saat ia mencoba mencabut tongkat Ali yang tertinggal di tanah Mekah. Kejadian tersebut tak terduga, karena darah mulai mengalir dari seluruh tubuh Kian Santang. Momen inilah yang membuatnya menyadari bahwa orang yang dicari-cari selama ini, yaitu Ali, sebenarnya telah ada bersamanya. Kian Santang, dengan segala kekuatannya, tidak hanya meraih kesaktiannya dalam ilmu bela diri, tetapi juga menemukan jati diri sejatinya dalam perjalanan spiritualnya. Petualangannya yang unik dan penuh misteri membuatnya menjadi salah satu tokoh legendaris yang tak terlupakan di tanah Sunda. Setelah menemui Ali di Mekah, Kian Santang tak hanya menemukan guru spiritual tetapi juga menemukan cahaya baru dalam bentuk agama Islam. Keputusan Kian Santang untuk memeluk Islam membuatnya menjadi murid dari sosok yang diyakini sebagai Sayyidina Ali, Yundiafi, 1993, H23, berguru lama dengan Ali. Kian Santang mulai memahami ajaran Islam dengan mendalam. Setelah perjalanan panjang di Mekah, Kian Santang kembali ke Pajajaran dengan niat mulia, menyebarkan ajaran Islam di tengah rakyatnya. Namun, ketika mencoba membicarakan hal tersebut pada Prabu Siliwangi, permintaannya ditolak dengan amarah yang menyebabkan Pajajaran berubah menjadi hutan belantara, yang sekarang dikenal sebagai Hutan Raya Bogor dengan prasasti batu tulis. Meskipun ayahnya tidak menerima Islam sepenuhnya, Kian Santang tak berputus asa dalam misinya. Ia memulai penyebaran agama Islam di daerah-daerah terpencil tanah Pasundan. Limbangan menjadi tempat penyebaran pertamanya di wilayah Priangan Tatar Sunda. Selain Godok Garut, penyebaran agama Islam juga terjadi melalui perdagangan para pedagang Arab dan India di pantai utara. Nama Prabu Kian Santang pun berganti menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci. Ia mulai mengislamkan raja lokal seperti Raja Galuh Pakuwon di Limbangan yang dikenal sebagai Sunan Pancer. Dengan mengislamkan rajanya, otomatis rakyatnya pun mengikuti jejak pemimpin mereka. Suratman, 1981, H49, berkat Sunan Pancer, agama Islam tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Kian Santang secara aktif mengislamkan petinggi kerajaan dan raja lokal lainnya seperti Santowan Suci Mareja, sahabat Kian Santang, Sunan Sirapuji, dan Sunan Batuwangi di Kecamatan Singajaya. Ajaran Islam kemudian menyebar di seluruh tanah Priangan melalui peran para raja lokal tersebut. Generasi berikutnya, seperti para Sufi Jafar Siddiq, Fatah Rahmatullah, dan Abdul Muhyi, bersama dengan ulama dari Cirebon dan Mataram, seperti Cangkuang Arif Muhammad dari Cirebon dan Pangeran Santri dari Sumedang, melanjutkan penyebaran agama Islam. Dengan berjalannya waktu, ajaran Islam terus berkembang melalui generasi ke generasi, menciptakan warisan spiritual yang tak terhapuskan di tanah Sunda. Perjalanan spiritual Kian Santang tidak hanya mengubah namanya, tetapi juga menciptakan jejak berharga dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah tersebut. Di balik kabut legenda Prabu Kian Santang, terdapat sejuta tanya dan ragu. Namun, di Godok Garut, ada sebuah misteri yang membuat masyarakat mempercayai keberadaan sosok ini. Benda pusaka berupa golok, pedang, keris, dan lainnya yang diyakini sebagai peninggalan Prabu Kian Santang, dijaga dan terawat dengan sangat baik dalam sebuah peti kecil yang disebut sebagai kandaga. Kandaga, terbuat dari kayu dengan tutup kain hijau, berukuran sekitar 1 meter. Setiap tahunnya, benda-benda pusaka yang ada di dalamnya dibersihkan dan disucikan dengan minyak wangi agar tetap terjaga. Ritual ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung dan berziarah, dikenal dengan sebutan upacara adat ngalungsur pusaka. Ngalungsur pusaka adalah prosesi pembersihan benda pusaka yang dipercayai peninggalan Raden Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci. Upacara ini diadakan setiap tahunnya saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyembahan benda, melainkan sebagai usaha melestarikan warisan budaya lama yang berusia ratusan tahun. Prosesi ngalungsur pusaka berlangsung di makam keramat Godok. Benda-benda dari kandaga dibawa oleh juru kunci yang mengenakan gamis hijau ke area aula. Di sana, dengan disertai bacaan solawat, benda-benda pusaka diletakkan dengan rapi dan dibersihkan menggunakan minyak keletik, jeruk nipis, dan minyak wangi. Tujuannya adalah menjaga benda-benda tersebut agar tetap terjaga dan tidak berkarat. Upacara ini kerap dihadiri oleh peziarah dari berbagai kota, termasuk warga sekitar Garut, dan seringkali dihadiri oleh perwakilan pimpinan daerah. Saat ngalungsur pusaka, makam Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci dibuka untuk umum.
Namun, makam ini terkunci sepanjang tahun dan hanya dibuka selama 3 jam saat upacara, dengan syarat harus diantar oleh juru kunci yang paling senior. Misteri Kotak Kandaga tidak hanya menjadi cerita mistis, tetapi juga menjadi wujud nyata dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, sebuah perjalanan spiritual dan ritual yang menjaga keaslian benda-benda pusaka, sekaligus menghormati peranannya dalam penyebaran agama Islam di Tanah Sunda.